Kami persilakan untuk Ibu Elia Pandi untuk membawa kita dalam doa doa firman. Kami persilakan. Baik, Pak Mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang memimpin kami Tuhan. Urapi juga gembala kami Tuhan, Pastor Joseph Oljang yang akan menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan dan juga kami mau belajar Tuhan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu sehingga sungguh Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup kami boleh dibentuk seturut dengan kehendaknya Tuhan, karakter kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Ya, terima kasih Ibu Elia Pandi. Baik, ini kita memasuki renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan dibawakan oleh hambanya Pastor Joseph Pauljang. Kita ada dua lektor pada kesempatan ini, itu Ibu Rumiasi dan Pak Siliwangi. Nah, sekarang saya bacakan apa yang menjadi bacaan untuk Ibu Rumiati. Ibu Rumiasi nanti membacakan dua Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan 37. Saya ulang, dua Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan 37 untuk Ibu Rumiasi. Kemudian bacaan berikutnya untuk Bapak Siliwangi membaca 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 21. Kembali saya ulang, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 21. Saya kira cukup jelas ya untuk lektor kita yang bertugas pada kesempatan ini. Ya, kami persilakan pertama untuk Ibu Rumiasi untuk membacanya dari 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan 37. Iya, Shalom Bapak Ibu semua. Saya akan mewakili Bapak Ibu untuk membacakan firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 37. Sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Aisyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abuhnya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Aisyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan. Tempat para imam itu membakar korban.
Dari Geba sampai Betseba, dirobohkannya lah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek. Pegawai istana yang tinggal di gedung samping, juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas sotoh tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sesembahan orang Amon dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tuku-tuku berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnya tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kubur-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya, lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijikan yang dilihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapatinya oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak
Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukan, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Riblah di tanah Hamat supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lalu Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukarkan namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sebuda binti Pedaya dari rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Lumiasi. Lektor berikut kami persilakan untuk Pak Siliwangi. Ya, baik, saya lanjutkan dengan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika pernah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya,
bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menatap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Telah mempercayakan itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan pada kesempatan ini, Ibu Rumiasi dan Pak Siliwangi. Demikian tadi saudara pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan. Kini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Joseph Pauljang dengan tema keluar dari Gua Hira. Nah, bagaimana caranya keluar dari Gua Hira? Mari kita dengarkan langsung dari perspektif seorang Pastor Pauljang. Kami persilakan, Pastor. Haleluya, luar biasa. Kalau kamu lihat ya pagi masuk Gua Hira itu, Pak, saudara ya. Nah, Gua itu tempat apa, saudara sebenarnya? Gua itu tempat orang buang hajat, ya di zaman Daud, ya kan? Kan Saul itu buang hajat di dalam gua. Nah sama ya, di zaman jahiliyah Arab itu orang buang hajatnya kan di rumah nggak ada WC-nya, saudara. Maka mereka pergi ke gua, ya buang hajatnya di gua. Nah, Gua Hira itu tempat buang hajat sebetulnya ya. Makanya kan kecil sempit kan. Nah, saudara, kalau apa namanya di Gua Hira itu ya, Muhammad masuk Gua Hira, keluarnya dia jadi kesetanan ya, saudara ya. Dia yang tidak pernah poligami jadi poligami, dia yang tidak pernah membunuh jadi tiba-tiba berani membunuh orang, dia yang tidak pernah apa namanya berbohong sama istrinya, jadi suka bohong sama istrinya. Muhammad itu sebelum masuk Wahira itu benar-benar ada seorang yang al-amin, jujur saudara ya. Konon kalau Muhammad itu ada ya, kalau cerita Muhammad itu ada. Seorang yang al-amin, dikenal oleh suku Quraisy, orang yang jujur.
Tetapi setelah keluar dari Gua Hira, istrinya sendiri pun dibohongi ya, saudara ya, demi bisa mendapatkan pembantunya. Nah, tetapi bagaimana ya Yesus ketika keluar dari gua, bukan Gua Hira ya, gua di bawah kaki Bukit Golgota, maka dia mendapatkan kemuliaan, dia menggunakan tubuh kebangkitan. Elia ketika keluar dari gua dikuatkan, saudara. Dia lari dari Isabel, lalu dia sembunyi di gua, saudara, ya, tidur di gua, lalu dibangunkan ya oleh malaikat dan jadi pemberani, saudara ya. Bahkan dia diangkat hidup-hidup ke surga, ya kan? Daud sembunyi di gua Adulam, ya dikejar-kejar sama mertuanya. Begitu keluar dari gua Adulam, dia menjadi pasukan, saudara ya, orang-orang tukang tipu, orang yang dikejar utang, ya orang-orang yang kriminal, kumpul sama Daud kayak kita nih ya. Ya kita ini kan di kumpulannya jemaat di Denak ini kan kumpulan kriminal, saudara ya, orang-orang yang melanggar administrasi Belanda, ya orang-orang bule, orang-orang dari imigran-imigran itu udah kumpul di kita, saudara ya. Padahal kelahiran Belanda, tapi mereka nggak punya KTP, nggak was, ruwet pokoknya, ini orang-orang ruwet pokoknya ya. Sebagian dari mereka ya memang pelanggar hukum. Ya, jadi jemaat kita ya memang jemaat yang gitu ya. Tapi dari dulu kumpulan kita kan diawali dengan kumpulan para penjahat, saudara ya. Mungkin ada orang yang baik-baik di sini yang nggak tahan, saudara. Tapi kalau Anda orang-orang yang rebel, ya biasanya tahan di sini. Biasanya Anda bertahan di komunitas ini. Kalau Anda yang orang baik-baik atau merasa baik, ya tentu Anda tidak tahan. Tapi kalau Anda tidak merasa baik, ya dan ingin baik, biasanya bertahan di sini, saudara ya. Lama. Biasanya, ya, selalu ada anomali. Tapi kumpulan kumpulan kami yang di Dena juga sama ya, orang-orang nggak baik-baik semua itu ya, kriminal, residivis. Pemain perkusi kita yang hitam tinggi besar itu orang Kurasau itu residivis itu, saudara. Saya kan juga residivis juga, ya kan. Kumpulan kita ini orang penjahat-penjahat semua di situ, kumpulan penjahat, para penjahat semua yang di gereja Denak ini. Tetapi orang-orang ini kemudian dibaptis ya, saudara ya. Lalu mereka mulai ya. Peter itu, namanya Peter ya, umur 70 tahun. Dia kalau dia paling suka nari ya. Kalau kita lagi memuji Tuhan, dia paling suka menari. Dan tariannya paling norak dia, saudara ya, paling norak. Karena jalannya pincang dia kan, kayak pincang bekas perang gitu ya. Jadi jalannya pincang, tapi tariannya paling norak, saudara, dan paling paling membuat ceria ya, saudara ya. Nah, orang-orang ya, orang-orang kumpulan ini, saudara ya, kalau sudah masuk di dalam guanya Tuhan Yesus, ya maka dia adalah ciptaan baru, saudara. Ketika keluar dia jadi ciptaan baru, benar-benar baru, dan itu adalah ciptaan yang baik. Namun ciptaan sekali itu tidak cukup, saudara. Selalu diperbaharui setiap hari. Selalu diperbaharui setiap hari. Ciptaan baru saja tidak cukup, saudara. Lahir baru saja tidak cukup. Kamu harus setiap hari mengalami metanoia, pembaharuan akal budi. Ya, sekali keluar itu adalah sebuah apa, saudara? Sebuah terobosan. Ya, tetapi setiap hari kamu harus didamaikan dengan Allah. Setiap hari, saudara, harus didamaikan dengan Allah. Karena begitu jahatnya hidup kita, sehingga nggak cukup satu generasi bertobat, harus setiap generasi bertobat. Nggak cukup satu generasi saja. Ya kan? Kejahatan Manasye dikatakan begitu jahatnya mendukakan hati Tuhan. Sampai keturunan-keturunannya ikut jahat, nggak hilang-hilang bekas jahatnya. Saudara, kalau misalnya ya, Anda amatin ini ya, berkali-kali saya ngomongin. Anda yang berkali-kali ketipu, jangan-jangan kamu juga suka bohongin orang. Atau hatimu juga tidak benar. Kalau hatimu benar, tidak sombong, dan kamu niatan baik, ya, kamu itu nggak mungkin ketipu. Tapi kalau kamu sering ketipu, kalau sekali dua kali namanya orang ada masanya. Tapi kalau sering ketipu, ada yang salah dengan kamu, saudara. Kamu jangan nyalahin orang yang tipu. Introspeksi, saudara. Kalau kamu kayak saya bolak-balik difitnah, ya, maka berarti ada sesuatu yang sombong dalam hidup. Ya kan? Karena orang iri kan jadi fitnah kan? Nah, seperti saya nih, sering difitnah kan? Berarti ada yang sombong dalam hidup saya. Saya nggak bisa menyalahkan orang yang memfitnah saya, saudara. Kenapa? Karena memang saya harus sombong. Mengapa? Karena marketing. Marketing kan kamu harus pamer produknya kamu kan? Kemarin pertanyaannya si, sampai itu kemarin, bagus itu ya.
Binsar, ya, binsar itu kemarin ya. Apa bedanya memberi tangan kanan, memberi tangan kiri? Tangan kiri nggak boleh tahu. Nggak mungkin. Kamu memberi tangan kanan, tangan kiri pasti tahu karena otaknya kan satu. Ya kan? Tapi itu ada sebuah metafora. Artinya hanya kamu yang tahu. Kamu itu mau sombong atau kamu itu mau me- menyatakan kebaikan kepada semua orang. Sebab ada ayatnya kan, tunjukkan juga kan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Ya kan? Harus ketahui. Berarti kalau kita berdiakono, kamu harus tunjukkan ke orang. Masalahnya kamu sombong apa enggak, cuman kamu yang tahu sama Tuhan. Saya tidak bisa menghakimi, kamu juga tidak bisa menghakimi saya. Cuman kalau ada orang sering difitnah, ya memang karena ada sesuatu yang sombong dalam hidup media. Berarti caranya saya ini masih bukan cara yang mutakhir. Suatu hari saya harus berubah. Nanti saya akan dapat metanoia dari Tuhan. Ya, suatu hari saya akan metanoia. Saya akan mengerti, oh caranya begini nih. Tanpa saya harus mempromosikan gegap gempita, ya, saya tetap melayani dengan rendah hati dan orang tidak iri sama saya. Ya, saudara ya, harus metanoia. Sekarang saya belum tahu caranya. Yang saya tahu jalannya itu, saudara. Karena saya dulu kerjanya itu. Suatu hari Tuhan akan gunakan cara lain dan saya akan berubah setiap hari. Makanya harus metanoia. Kalau Anda tiap hari ya saudara ya ketemu sama orang-orang yang keras kasar mulutnya, menyakiti kamu saudara. Ya, ya mungkin karena kamu orang yang menyebalkan saudara. Memang menyebalkan, dablek. Sehingga orang harus mengucapkan satu kata yang tajam supaya kamu ngerti yang dia maksud. Nah, makanya kamu harus metanoia. Kamu harus berubah akal budimu dan kamu jangan tersinggungan. Atau mungkin orang itu memang cara ngomongnya begitu. Kamu jangan berharap orang lain berubah. Kamu yang berubah, jangan tersinggungan. Ya, ya memang pilihan katanya begitu. Bombastis, ekstrim. Jadi semua itu ada ya. Kalau kamu penjahat, ya kamu kan ketemunya penjahat. Kamu orang yang kasar, ketemu orang yang kasar. Kamu orang yang baik, kamu akan ketemu orang yang baik. Kalau kamu orang yang tulus, kamu akan ketemu dengan kumpulan yang tulus. Makanya kamu harus metanoia setiap hari. Kalau kamu bekas orang yang tidak baik, bekas orang yang kasar, bekas orang yang sadis, bekas orang yang kurang ajar. Dengan pendamaian dengan Allah setiap hari itu kamu akan berubah, saudara. Dan itu setiap hari. Harus setiap hari. Ya makin baik, makin baik, makin baik. Dan itu mudah, bukannya sulit. Mengapa mudah? Karena kamu sudah didamaikan dengan Sang Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Hanya masalahnya ya kepenuhan roh. Karena kamu hanya bisa berubah metanoia hanya karena kepenuhan roh. Ya kan? Pemuritannya siapa yang belum itu pemuritan. Kamu hanya bisa berubah kalau kamu itu kepenuhan roh. Apa itu kepenuhan roh? Rema yang melimpah dalam hidup. Apakah rema itu kognitif, afektif, psikomotorik? Kamu mengerti, kamu sepakat, kamu bertindak. Makanya kalau kamu dapat rema, habis dengar khotbah nih, wih, benar juga ya, langsung praktek. Yang belum kali saya bilang, jangan utang, jangan suka utang-utang. Praktek ini kalau mati, udah bakal mati, saudara. Kalau bangkrut, tidak apa-apa. Pokoknya jangan utang-utang. Jangan utang-utang, Pak. Kalau udah bongkar tutup, kalau saya masuk penjara, tidak apa-apa. Kamu harus uji Tuhan. Ya, kamu harus uji firman Tuhan itu. Belum tentu masuk penjara. Kadang-kadang malah gara-gara utang-utang itu kamu jadi malah ribet hidupnya. Anakmu menderita, istrimu menderita. Kamu jadi tidak karu-karuan hidupnya. Kalau kamu selesaikan, udah hidup baru. Jangan sombong, jangan nantang. Kamu di penjara, kalau utang piutang di penjara itu gara-gara kamu nantang sama yang utangin kamu. Gara-gara kamu nantang. Kalau kamu merendah, kamu tidak akan. Polisinya juga nggak akan menjarain kamu. Tidak akan. Tapi kalau kamu nantang, dijabanin sama polisinya kamu, saudara. Sama polisi yang laporan itu dijabanin. Ya, makanya kan saya nantang kan. Siapa yang bisa laporkan saya? Nah, baru dijabanin sama polisi itu. Kalau nggak dijabanin itu nggak bisa karena saya nantang. Ya, ya Walon itu kenapa masuk penjara karena dia nantang. Oh, siapa bisa laporkan saya ke polisi? Benar-benar dilaporin ke polisi. Masuk penjara benar-benar. Karena nantang. Dan kalau lagi Anda lagi bermasalah dengan utang piutang, jangan nantang. Makin kamu nantang, makin kamu ruwet.
Jangan sombong, kamu udah salah. Tapi kan nggak salah saya, kamu punya utang namanya salah. Tapi kan buat utangnya saya, apa utangnya teman saya, tapi kan kamu yang tanggung jawab. Kamu tetap salah namanya. Kenapa kamu tidak bisa menjaga kepercayaan orang sama kamu? Karena itu, karena kamu yang suka berdalih-dalih, ribet, akhirnya kamu harus metanoia tuh. Harus berubah, ya. Itu harus berubah. Jangan suka bantah-bantahan. Nah, kalau dengar firman Tuhan, ya, orang yang rendah hati itu apa? Orang yang mau belajar. Kalau ada orang lagi nasihatkan, kamu jangan ngeyel. Dengerin dia, belum selesai ngomong, kamu ngegas ya terusan, saudara. Itu namanya kamu nggak rendah hati. Makanya kamu kere. Makanya kamu susah hidupnya. Kenapa? Karena kamu nggak rendah hati. Orang lagi nasihatin kamu gas terus. Padahal yang nasihatin kamu ini orang jelas lebih sukses dari kamu, lebih tua dari kamu, lebih bijak dari kamu, lebih pintar, sekolahnya juga lebih tinggi dari kamu. Tapi kamu ngegas terus dikasih nasihat. Makanya kamu nggak sukses-sukses. Digas terus, baru ngomong satu, kamu ngerocosnya banyak sekali. Ya, saudara ya. Makanya kamu harus berubah, metanoia. Itu yang namanya kamu harus mengalami pendamaian setiap hari dengan Allah. Karena kamu tidak rendah hati, kamu tidak mau diajar. Kamu keras hati, tidak mau diajar. Bagaimana yang jasmani itu, bagaimana kamu akan mewarisi bumi. Gak bisa. Ingat, hukum konsekuensi. Ya, saudara ya. Ada konsekuensi. Apapun hari ini kamu adalah sebuah konsekuensi. Apapun kondisi kamu hari ini adalah sebuah produk dari konsekuensi. Makanya, apapun kondisimu hari ini, konsekuensi apapun yang sedang kamu hadapi, kamu harus berdamai dengan Sang Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Minta didamaikan tiap hari, metanoia. Nanti hidupmu akan baik. Saya sedih, Anda 3 tahun ikut teman pagi masih kere. Ya, hidupmu masih berantakan, keluargamu masih kacau. Saya sedih, saudara. Tapi kan nggak ada yang berani nelpon saya. Kalau telepon saya pasti dimarahin. Ada apa masalah? Kok pasti begini, begini, begini. Pasti tepat yang saya ngomong. Pasti tepat. Karena hidup itu adalah sebuah formulasi, saudara. Hidup itu ada formulasinya. Kalau nggak ada tuh sio anjing, sio kebo, sio macan. Itu hasil ngamatin ribuan tahun, itu pola. Alkitab juga ceritanya sama ya. Orang yang punya karunia melihat, karunia mengencourage orang, ada orang yang punya karunia mengajar. Ya, itu ada sebuah pola. Itu orang itu pola, karakternya orang. Dan orang yang punya karunia melayani, dia senang sekali aktif ya di gereja yang melayani ya, sibuk mau dari mulai ngosek WC, natali bangku, semua ya, udah kelar semua, dia one man show. Karena dia belum dewasa. Kalau dia sudah dewasa, dia nggak akan one man show. Dan orang-orang yang punya karunia melayani ini, jangan diganggu. Yang bisa ada diarahkan. Itu karunia, 7 karunia motivasi ya, kelas apostolik. Itu karunia, saudara. Itu karakter, itu pola kehidupannya orang. Kalau Alkitab punya 7 karunia motivasi, kalau psikologi punya 4. Sanguin, melankolis, kolerik, pragmatik. Ya kan? Pola. Orang sanguin, oh dia gampang berubah-ubah seperti air dan talas, plan. Tapi orangnya selalu ceria. Nah itu pola. Jadi hidup itu punya sebuah pola, saudara ya. Dan kamu tidak bisa menghindari pola ini. Itu ada polanya. Ya makanya kan Daud diajari, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, dihitung 1+1 sama dengan 2. Artinya hidup itu adalah sebuah pola dan kamu harus temukan rahasia pola itu dalam hidupmu. Tapi kamu tidak akan menemukan kalau kamu tidak metanoia, nggak bisa. Orang kamu baru dinasihati satu, kamu ngegas terus kok. Nggak akan bisa. Kamu tidak mau diajar, tidak bisa diajar. Makanya kamu harus terus dari sehari ke sehari didamaikan dengan Allah. Pendamaian itu. Kami adalah pelayan pendamaian. Para pengajar-pengajar ini, saudara, pelayan pendamaian yang mengajari kamu. Kalau lagi dimarahin, jangan kapok. Jangan ngilang. Kalau lagi gesekan di sini, konflik, jangan ngilang. Tetap di sini tinggal dalam komunitas. Sekarang ada 180 orang nih ya. Ada pengurus kita, ada pengurus yayasan juga. Semua jangan ngilang. Kalau lagi konflik, tetap di sini belajar. Ya, ikuti nanti endingnya kamu senang nanti. Ya didamaikan. Ciptaan yang baru itu terus menerus. Ya, bukan produk sehari selesai enggak.
Orang Jepang itu melakukan apa yang firman Tuhan katakan ya, saudara ya, kaizen, perbaikan terus-menerus. Ya kan, kaizen kan, perbaikan terus-menerus. Itulah ciptaan baru, kamu tiap hari harus metanoia. Itulah kaizen. Kenapa orang yang tidak percaya Yesus malah melakukan, kamu yang percaya Yesus malah enggak? Ya, padahal kan ada di depan mata. Tuhan Yesus memberkati.